Halo guys, ketemu lagi sama Den Dimas di sini. Balik lagi di channel Den Dimas Motor. Gimana kabar kalian semuanya? Gue harap baik-baik aja. Hari ini gue bakal ngebahas mengenai Vespa GTS 150 lagi. Tapi bukan review, tapi melainkan opsi-opsi apa aja yang bisa buat ngedandanin Vespa GTS 150 ini. Jadi hari ini gue bakal ngebahas apa aja sih cara-caranya yang bisa lo lakukan kalau misalkan lo mau ngemodif Vespa GTS 150 lo, atau kalau misalkan lo mau beli lagi kepikiran mau beli Vespa GTS 150, terus lo pengen tahu modifikasi apa aja yang bisa lo lakukan. Nah, tonton terus video ini. By the way, ini ada Porsche keren banget, menyalip. Yo, anjir, 911 Turbo man. Yang roof, wow. Kalau yang die hard fansnya Porsche pasti tahu sih itu 911 roof. Roof itu artinya apa? Setahu gua ya, roof itu adalah modifikasi rumah modifikasi yang spesialisasinya tuh nanganin Porsche. Kalau AMG itu buat Mercy, Alpina biasanya buat BMW. Nah, kalau Porsche tuh roof. Oke, balik lagi ke topik utama. Jadi, hal-hal apa aja sih yang bisa lo lakuin untuk mempercantik Vespa GTS 150 lo? Itu bisa kita mulai dari banyak hal. Nah, bisa dari bodinya, kemudian bisa dari engine-nya itu sendiri. Nah, kalau kita mulai bahas dari engine, banyak banget sekarang yang udah mulai ngejual board up kitnya. Teman gue salah satunya, dia udah ngebore up Vespa GTS 150 nya dia itu untuk jadi 170-an cc kalau nggak salah. Nah, opsinya sih banyak bore up. Gue yakin sih banyak sih. Ada yang 170, bisa lo naikin jadi 170, bisa lo naikin jadi 200, bahkan mungkin bisa lo naikin jadi 300 kayak Vespa GTS 300. Kelebihannya apa sih kalau bore up? Ya tentu aja tenaganya akan jadi lebih gede kan. Tenaganya jadi lebih gede, tarikannya jadi lebih enak. Cuman ya biasanya sih kalau misalkan lo udah mulai main di mesin, nah berarti udah mulai, nanti bakal mulai sering tuh main-main ke bengkel. Karena kalau gue sih percaya apa yang udah di-set sama pabrik ya, terlebih mengenai hal mesin, itu sudah settingan terbaik. Cuma bagi beberapa orang, dan mungkin aja lo salah satunya itu kurang puas dengan tenaga Vespa GTS 150 ini. Karena mungkin lo mikir kayak, badan segede gitu cuma 150 cc. Ya masuk akal juga sih emang. Cuma baik lagi sih, lo butuh apa enggak tenaga yang lebih kalau misalkan lo sering jalan-jalan keluar kota sama teman-teman lo naik Vespa. Ya mungkin aja lo butuh untuk board up karena tenaganya akan lebih besar, membuat lo lebih gampang kalau misalkan lo mau nyalip-nyalip atau lo misalkan naik ke pegunungan. Nah, kalau dari sisi engine lagi yang biasanya orang bakal modif itu adalah knalpot. Nah, knalpot tuh juga banyak pilihannya. Kalau nggak salah ada Akrapovic, ada Remus, dan ada sebagainya. Jelas kalau knalpot itu bakal ganti karakteristik suara motor lo. Yang jelasnya akan lebih keren sih. Tapi baik lagi itu selera. Kalau gue sendiri, gue nggak gitu selera. Vespa gue suaranya kenceng. Karena menurut gue Vespa ini udah bagus banget, suaranya halus. Buat lo tuh nyetirnya tuh jadi santai gitu menurut gue. Nah, kalau itu tadi kalau kita ngomongin engine. Nah, kalau bisa kita sekarang ngomongin appearance atau body, opsinya itu bakal lebih banyak banget sih. Kita bisa mulai bahas dari depan sampai ke belakang, sampai ke bagian belakang dari bodi Vespa ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin bodi, kalau kita mulai dari depan ya, apa sih yang bisa lo ganti atau bisa lo modif? Yang jelas itu ini yang disebut dengan fly screen. Kalau nggak salah namanya fly screen. Itu ada dua opsinya.
ada yang bening atau ada yang smoke kayak gini, dan ini yang pendek. Kalau yang tinggi itu juga ada, tapi kalau nggak salah cuma bening doang. Nah biasanya banyak yang nanya, sebenarnya kepake nggak sih itu, bener ngehadang angin nggak sih kena badan lo? Kalau menurut gua sih sebenarnya sih enggak sih, itu cuma bener-bener cuman buat the looks aja sih, karena fungsinya menurut gua minim banget atau hampir sama sekali nggak ada. Kemudian spion ini kalau lo lihat di video gue sebelumnya itu udah beda. Sebenarnya gue punya opsi, gue punya spion yang gue pasang di sini di handlebar, cuma udah gue pasang ke motor gue yang lain. Nah opsinya buat spion itu lo bisa pasang di sini, atau lo mesti lo cari aksesoris yang di ujung handlebar ini. Mungkin kalau lo mau lihat, lo silahkan cek video gue yang sebelumnya, yang dimana gue ngebahas tentang review GTS 150 ini. Nah lebih bagus yang mana sih? Kalau dilihat sih kalau gue ya lebih suka yang di sini karena lebih rapih aja kelihatannya. Gue nggak gitu suka sih ada spion moncol gitu. Cuman nama kacanya lebih gede yang ini sih. Kalau dari depan lagi apa bisa lo ganti? Yang jelas pelek itu bisa lo ganti. Ada yang ganti pakai pelek S946, atau ada juga ganti pelek lainnya aftermarket. It's up to you sih. Biasanya kalau ganti pelek depan ya just ganti pelek belakang sekalian sih. Ada yang bisa bikin kelihatan lebih klasik, ada juga bisa kelihatan lebih sporty. Lampu ini juga bisa lo ganti yang ini, karena kalau nggak salah Vespa GTS yang 300 itu ada daytime running lightnya, ada LED-nya kayak Primavera gitu. Nah kalau yang di Indonesia 150 ini cuma sen doang sih. Kemudian di tengah lo bisa kasih karpet di sini. Di sini bisa lo kasih karpet biar lo gampang bersihinnya. Kayak gue gini kan udah kotor nih, agak males ngebersihinnya. Kalau karpet tinggal angkat karpet doang terus tinggal lo bersihin. Terus ini juga bisa lo lepas. Beberapa orang udah ngelepas sih biasanya, biar kelihatan lebih rapih aja sih. Cuma kalau gue lebih suka sih ada urusan super kayak gini, menurut gue lebih klasik malah. Kemudian yang juga bisa lo ganti adalah jok. Nah jok ini itu aslinya kan two seater, double seater. Kalau lihat punya gue tuh udah single seater. Nah itu bisa lo beli yang udah jadi dari tali langsung, cuman agak mahal. Atau opsi kedua adalah kayak gue, jadi jok aslinya gue bawa ke tukang jok, kemudian diminta bikinin persis kayak jok yang datang dari tali tersebut. Cuman emang kemudian lo nggak bisa boncengan sih. Well bisa sih, gue pernah sih boncengin temen gue, cuman kata dia tuh posisinya nggak enak sama sekali. Kalau buat lo sendiri nyetir gimana? Enak gak sih jok kayak gini? Menurut gue sih lebih enak ya, karena ada penahan pantat lo di belakang gitu, dan lo tuh agak lebih mundur jadinya. Kemudian lo juga bisa ngelepas ini kalau lo mau, biar kelihatan lebih rapi sekali lagi pantatnya. Cuman emang ada kendalanya ketika lo mau ngangkat motornya di standar 2, lo kayak nggak ada pegangan gitu. Cuman ya terserah sih, balik lagi apa kalau lo modif itu antara fungsional atau look sih. Lo lebih beratin yang kemana? Nah biasanya opsi terakhir kalau buat body itu biasanya pelindung. Dari sini ada kayak pipa chrome gitu muterin Vespanya, yang berguna tuh melindungi Vespa lo dari baret benturan. Nah cuman kalau gue sih nggak gitu suka kebanyakan chrome. Soalnya itu keluar dari sini kalau nggak salah, dari sini keluar ke samping gitu, ngiterin body Vespanya. Ada yang suka karena tuh bikin Vespanya kelihatan lebih klasik, banyak krom-kromannya dan sebagainya. Cuma kalau gue sih nggak, kalau gue lebih suka lebih rapih kayak gini, lebih minimalis kalau gue. Nah yang dari tadi gue sebutin itu adalah cuman beberapa hal-hal yang bisa lo mulai lo pikirin kalau misalkan lo mau modif Vespa GTS 150 lo. Yang jelas guys, lo bisa banyak banget cara dapetin cara untuk modif Vespa lo, tergantung sekarang lo mau modelnya kayak gimana. Kalau gitu sekian untuk video kita kali ini. Wow, ada mobil sepertinya. Jangan lupa untuk terus subscribe
ke channel gue, like video ini, dan kalau misalkan ada pertanyaan apapun jangan lupa komen, karena insya Allah bakal gue balas komen lo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini, dan subscribe channel gue. Kalau gitu, thank you for watching guys, and see you in the next video.